banyak. Ya, oke. Baik, kakak-kakak mungkin nanti kita sambil ini ya, sambil ngobrol-ngobrol, sambil berbagi cerita lagi tentang Advent ini. Dan memang mungkin banyak yang pengalaman pertama tuh justru di Adventure tahun lalu ya. Dan bahkan sebenarnya saya juga ketika ngomongin bagaimana mempersiapkan Advent untuk sekolah minggu ya, waktu Adventure gitu ya, baru kepikiran gimana dan segala macam gitu. Karena ya memang alasan teknis sih sebenarnya kenapa kerap kali Advent ini lewat begitu saja, khususnya di sekolah minggu, khususnya bahkan di kategorial gereja kita. Tadi seperti hampir semua alasan kita alasan teknis, alasan liburan. Sehingga ya udah Natalnya sebelum tanggal 25 deh. Bahkan ada yang udah Natalan tanggal 12 Desember gitu ya. Belasan Desember udah Natalan gitu ya, tanggal segitu. Ya karena alasan teknis. Dan memang ini juga yang saya alami gitu ya di GKI Taman Aris ketika ngomongin Advent gitu dan segala macam. Sangat sulit untuk bicara soal bagaimana kita menghayati Advent dan bagaimana kita ya udah rayain Natalnya nanti setelah tanggal 25. Itu masalah klasik dan saya rasa itu kita tidak bisa tawar. Tapi beruntungnya ini ada blessing in disguise di tengah pandemi ini ketika akhirnya loh mau lagi pulang kampung juga kan tetap adanya di Zoom, tetap ada di YouTube gitu. Sehingga akhirnya dari tahun lalu di GKI Taman Aries tahun lalu kita pertama kali memulai sebuah kebiasaan baru bahwa yuk kita Natalnya setelah tanggal 24. Alasannya yang pertama nah dari spiritualitas Advent ini. Oh di dalam masa pandemi ini kita sedang menanti kapan nih balik lagi ke gereja dan ini perlu kita rayakan. Ini perlu kita hayati, ini perlu kita refleksikan dan momentum Advent menjadi momentum yang pas kalau di hari raya liturgi gitu. Dan akhirnya Komisi Anak waktu itu karena idenya baru tercetus di Oktober, Komisi Anak udah sempat ngehubungin pembicara dan segala macam, ya udahlah nggak apa-apa gitu ya. Tapi tahun ini kita di GKI Taman Ares mulai nanti tanggal 26 Desember Natal anaknya gitu ya. Dan akhirnya tema-tema sebelum Desember pun disusun sesuai jiwa Advent gitu. Artinya apa ya? Saya melihat di sini ada blessing in disguise ya di tengah pandemi ini. Terus dengan apa namanya bahwa sekarang ya udah kita merayakan Natal tuh bisa di mana aja dan adanya di Zoom gitu mau lagi dimanapun kita merayakan Natal itu sendiri. Ya ini sekilas dan memang inilah yang menjadi realitas kita, realitas kehidupan gerejawi kita. Spiritualitas Advent. Kenapa kemudian spiritualitas Advent ini penting terlepas dari hal teknis ya. Bapak Ibu, saya berharap di pembinaan kali ini, di obrolan kita hari ini, jangan tanyakan gimana ya Pak, gimana ya Kak supaya kita bisa merayakan Advent sedangkan teknis ya itu hikmat dan kebijaksanaan dari gereja masing-masing gitu ya. Kita tentu punya minimal ya kalau masukan dari saya gitu ya minimal kalau memang kita tidak bisa menghindari hal tersebut toh misalnya Natal adalah di minggu keempat gitu ya di minggu keempat Advent kita masih bisa merayakan Advent di 2 minggu terakhir atau 3 minggu awal gitu ya. Tapi ya memang saya berharap gitu ya, tentu kita berharap bahwa kita memang memiliki keutuhan dalam memaknai Advent ini. Dan saya hari ini ingin membagikan, ingin menceritakan sih sebenarnya Advent. Spiritualitas Advent, memperkenalkan Minggu Advent pada anak. Dan ini harus dimulai ketika saya mempersiapkan bahan ini, rasanya ini memang harus dimulai dengan pengertian yang paling prinsip, yang paling umum terkait Advent, yaitu yang namanya tahun liturgi. Ibu bapak, rekan-rekan, kakak-kakak, saya nyebutnya kakak-kakak aja ya semua ya, kan kita masih muda semua nih, gitu ya. Kakak-kakak, tahun liturgi ini menjadi pintu masuk untuk kemudian kita menjawab mengapa kita harus merayakan Advent. Advent menjadi bagian dari tahun liturgi. Apa sih tahun liturgi itu? Tahun liturgi itu adalah perayaan gereja
Yang disusun, saya nggak tahu siapa yang menyusun, ini memang udah warisan dari gereja masa lalu untuk mengenangkan misteri karya keselamatan Allah dalam Kristus. Dan untuk mengenang misteri karya keselamatan Allah itu, cara mengenangnya bagaimana? Dilakukan dalam sebuah 1 tahun peredaran lingkaran tahun. Dengan kata lain sebenarnya apa sih tahun liturgi itu? Kita mengenang kronologi peristiwa Kristus, kita mengenang kronologi karya keselamatan Kristus, dan pengenangan itu dibuat dalam satu lingkaran tahun. Sehingga setiap tahun kita akan merayakan dan memperingati peristiwa-peristiwa Kristus selama 1 tahun selalu berputar. Dan tentunya memang dimulai dari janji tentang keselamatan, janji tentang Mesias, lalu kelahiran Kristus, lalu pembaptisannya, lalu pelayanannya, lalu masuk ke masa-masa kesengsaraannya, Jumat Agung, Paskah, kenaikan Pentakosta, berputar seperti itu. Artinya apa? Di dalam setiap lingkaran waktu, di dalam setiap bulan, di dalam setiap hari-hari, di dalam setiap minggu, sebenarnya kita sedang menjejaki peristiwa-peristiwa Kristus itu sendiri. Ini yang menjadi kerangka utama ketika bicara kenapa kita merayakan Advent, ya karena memang setiap harinya, setiap minggunya gereja itu mengenang misteri karya keselamatan Allah. Pendeta Rashid Rahman pernah berkata bahwa lingkaran tahun liturgi itu upaya untuk melawan lupa terhadap apa? Melawan lupa terhadap karya Kristus dan efeknya dan implikasinya terhadap kehidupan kita sehari-hari. 1 tahun memperingati kehidupan Kristus yang utuh secara kronologi. Itu tahun liturgi. Tahun liturgi adalah ya ini, 1 tahun kita memperingati kehidupan Kristus. Dan kalau minggu ini kita ada di Oktober nih, Oktober ini apakah Yesus sudah naik ke sorga, udah Pentakosta. Lalu dari Pentakosta sampai November ini ngapain? Kita memperingati perjalanan gereja. Gereja pasca kenaikan Kristus, gereja pasca Pentakosta, bagaimana pertumbuhan dan perkembangannya. Itu yang kita rayakan. Nah, kemudian oleh karena itu, Adventlah yang menjadi awal dari tahun liturgi. Siapa awal dari tahun liturgi? Nah, karena kita mengenang karya keselamatan Kristus mulai dari janji kedatangan, janji akan Mesias, janji akan pengharapan. Advent berasal dari bahasa Latin Adventus yang berarti kedatangan. Ini sejarah singkat tentang Advent ya kakak-kakak semua. Dan sebenarnya Advent ini dimulai kapan sih? Kakak-kakak, sebenarnya hari raya gerejawi pertama dari orang Kristen, dari gereja, adalah Epifani. Gitu ya. Adalah Epifani, yaitu sekitar tanggal 6 Januari. Dulu belum ada Natal. Epifani itu pertama kali ada Epifani. Kemudian ada Paskah. Nah, di masa Paskah kita mengenal ada masa persiapan, masa pertobatan, masa prapaskah selama 40 hari. Nah, kemudian gereja melihat, oh kayaknya bagus juga nih, masa persiapan prapaskah ini dipakai juga untuk kita mempersiapkan Epifani. Oleh karena itu 40 hari masa prapaskah diadaptasi ini jadi 40 hari masa menuju Epifani pada tanggal 6 Januari. Nah, kemudian barulah lahir Hari Raya Natal di tanggal 25 Desember gitu ya. Nah, ini sejarahnya lah, sejarah singkat ya. Tapi 25 Desember ini sampai 40 hari sebelum Epifani itu adalah di minggu keempat. Nah, itulah yang akhirnya ketika hari Natal ada, nggak berubah nih masa persiapan, tetap awalnya adalah di minggu Advent pertama ini. Sehingga itu yang membuat
Kalau ketika kita sekarang udah merayakan Natal, masa Advent ini hanya 4 hari Minggu. 4 hari Minggu ini kapan jatuhnya adalah 4 hari Minggu sebelum tanggal 25 Desember. Jatuhnya antara tanggal 27 November hingga 3 Desember. Nah, pertanyaannya adalah sejarah Advent seperti ini, tapi kenapa kita membutuhkan Advent? Apa sih makna Advent? Makna Advent di sini a time of prepare adalah masa persiapan. Bahwa masa persiapan akan kedatangan Kristus ini makna makna alkitabiahnya ketika kita mempersiapkan kedatangan Kristus, baik kedatangannya kembali maupun kedatangan yang pertama. Jadi baik akan kedatangan masa depan, ini yang disebut sebagai eskatologi kalau dalam dunia teologi, maupun mengenang kedatangan yang pertama yang ada di Bethlehem 2000 tahun yang lalu. Masa persiapan. Dan ketika kita bicara soal persiapan, ketika kita bicara soal menyambut, sama seperti kita ya, kalau kita menyambut tamu terhormat, ketika kita menyambut seseorang yang kita tunggu-tunggu, seseorang yang kita hormati, kita pasti mempersiapkan dengan baik. Dan ini yang kita hayati ketika kita menyambut Kristus. Loh, masa kita tidak persiapan? Maka makna yang pertama adalah bahwa ketika kita menyambut, ada sebuah proses untuk mempersiapkan. Ada sebuah tahapan dari satu tahap ke tahap lain. Ada sebuah proses, ada sebuah yang progresif gitu, mempersiapkan pelan-pelan satu persatu. Makna Advent di sini, inilah spiritualitas Advent yang pertama. Sebenarnya hari ini saya ingin membagikan ada dua utama ide. Yang pertama adalah persiapan. Dengan demikian, kakak-kakak semua, persiapan itu menjadi sesuatu yang rohania. Jadi kadang kan kita menganggap sesuatu yang rohania itu apa? Sesuatu yang udah sempurnanya gitu ya. Misalnya persiapan, inilah persiapan mah sesuatu yang untuk menyiapkan yang sempurna. Tetapi melalui Advent, kita menyadari bahwa masa persiapan itu adalah sesuatu yang rohania, itu adalah sesuatu yang ilahi, itu adalah sesuatu yang perlu kita rayakan secara spiritual, secara iman. Bukan ngomongin sempurnanya doang, bukan ngomongin jadinya doang. Tetapi masa persiapan itu adalah sebuah makna yang sangat ilahi. Kalau kita ngomongin ini di dalam kehidupan sehari-hari, bukankah ini juga yang terjadi? Ketika kita sekolah ya, saya ingat ya waktu sekolah, apa sih tujuan sekolah gitu ya? Ya supaya lulus. Lulus SD 6 tahun. Apakah kemudian yang kita rayakan hanya ketika kita lulusnya? Seolah itu pencapaiannya, enggak. Proses selama 6 tahun itu adalah proses untuk mempersiapkan, dan itu juga adalah kehidupan. Kalau kuliah sarjana gitu ya, sampai S1, S2, S3. Ini di sini ada Kak Krisna A. Ini rekan saya di Cimahi dulu. Sampai ke Perancis dia mencari doktornya di untuk S3-nya gitu ya, bertahun-tahun. Bagaimana? Itu juga merupakan apakah ketika kita merayakan hanya ketika dapat gelar doktornya gitu ya, atau gelar sarjana, gelar magisternya? Enggak. Tapi dalam setiap tahapan tersebut, itu juga merupakan sesuatu yang imaniah, sesuatu yang rohania. Dan masa Advent adalah masa ketika kita melihat persiapan sebagai sesuatu yang rohani, bukan soal barang jadinya doang. Mempersiapkan. Dan justru bukankah hidup kita lebih banyak bicara soal persiapan? Orang bekerja, ada yang bilang kan, ngapain kerja? Wah, nyiapin buat masa tua. Persiapan. Saya kalau khotbah,
Persiapan itu bisa 1 minggu, khotbahnya paling 25 menit. Ya pakai ya kita persiapan lebih lama, lebih banyak waktu persiapan. Dan kalau kita tidak menganggap persiapan itu sebagai sesuatu yang imani, sebagai sesuatu yang rohani, sayang sekali ada seolah Tuhan hanya hadir ketika udah jadi. Enggak, Tuhan hadir dalam persiapan itu. Dan hari raya Advent, minggu-minggu Advent membuat itu, menyatakan dan menegaskan persiapan adalah sesuatu yang rohani. Itu yang pertama dari spiritualitas Advent. Yang kedua adalah Advent bicara soal penantian. Tentu masa menunggu, masa jeda akan harapan dan janji keselamatan yang dinyatakan kepada manusia. Menanti. Dan kadangkala sama seperti persiapan, yang seringkali kita anggap remeh persiapan. Penantian juga bahkan seringkali kita anggap sesuatu yang membosankan, sesuatu yang membuang-buang waktu. Padahal, bukankah kita juga lebih banyak menanti? Sekarang di masa COVID, kita menanti kapan kita kembali ke gedung gereja. Wah, ini Bapak Ibu, saya di GKI Taman Aries, mendengar ya, jemaat mendengar beberapa jemaat di Klasis Jakarta Barat udah onsite, lalu bertanya-tanya, kapan GKI Taman Aries bisa onsite gitu ya. Kita bilang, wah gedung gereja kita tuh tertutup, nggak ada kacanya di GKI Taman Aries tuh nggak ada jendela, udah kayak studio gitu ya. Nanti dulu kita berbeda, ya kapan gitu? Wah penantian, menunggu. Dan pertanyaannya adalah sama seperti tadi persiapan, adalah apakah menunggu itu adalah sesuatu yang sia-sia? Enggak. Dan di masa Advent, menunggu menjadi sesuatu yang spiritual. Menunggu menjadi sesuatu ketika kita spiritual ini artinya apa? Menunggu juga di dalam masa menunggu. Kita juga bisa merasakan perjumpaan dengan Tuhan. Kalau anak muda gitu ya, menunggu dapat jawaban dari gebetan gitu ya. Itu kayaknya lebih lama dibanding ketika ya, oke aku mau. Penantiannya panjang. Dan apakah penantian itu sia-sia? Enggak juga. Menunggu itu sia-sia? Enggak juga. Yang jadi persoalan adalah bagaimana kita bisa mengisi masa tunggu tersebut. Bagaimana kita bisa mengisi masa penantian tersebut di dalam kalender gerejawi. Disinilah Advent hadir. 4 minggu, 1 bulan. Jadi sebenarnya kalender gerejawi itu selama 1 tahun punya beragam rasa. Dan rasa penantian dan rasa persiapan itu kita rayakan di Advent. Supaya apa? Selama masa Advent, umat akhirnya menyadari bagaimana sih cara kita bersiap, bagaimana sih cara kita menunggu, bagaimana sih cara kita menanti. Semata-mata supaya apa? Supaya masa penantian, supaya masa persiapan menjadi sesuatu yang rohani, menjadi sesuatu di mana kita juga bisa berjumpa dengan Tuhan. 4 minggu dari 52 minggu kita belajar soal ini. Dan itu kenapa kita merayakan Advent. Jadi memang ketika ngomongin spiritualitas kalender liturgi dengan spiritualitas kehidupan kita sehari-hari, itu sangat terkoneksi, itu sangat nyambung. Apa yang kita rayakan dalam kalender liturgi, itu sebenarnya membekali kita untuk kehidupan kita sehari-hari. Dan di Advent mau membekali kita mengenai makna persiapan dan makna menunggu, makna penantian. Nah, dari dua spiritualitas utama dalam Advent ini, kemudian terbagilah perjalanan minggu Advent ini ke dalam 4 minggu. Minggu pertama seringkali disebut sebagai minggu harapan. Artinya apa? Bagaimana cara kita menanti dan cara mempersiapkan? Yang pertama yang harus ditumbuhkan adalah sebuah sikap pengharap, sebuah karakter berharap. Kapan?
Mengisi masa penantian dengan persiapan dan dengan berharap. Berharap itu apa sih? Mungkin kakak-kakak boleh sharing, berharap itu apa sih di dalam di dalam pemaknaan kakak-kakak? Boleh berharap. Siapa nih? Ada yang mau sharing? Satu dua orang, apa sih makna berharap dalam kehidupan kita? Menantikan sesuatu, Kak. Menantikan sesuatu. Oke, makasih Kak Nova. Ya, Oke, ada lagi. Apa sih makna pengharapan buat kita? Menantikan sesuatu yang indah untuk masa depan. Wah, menantikan sesuatu yang indah untuk masa depan. Oke, ada lagi. Apa sih makna berharap untuk kita? Satu lagi deh, boleh. Satu lagi. Ada? Ya, menantikan sesuatu yang indah untuk masa depan. Artinya apa sih ketika kita berharap? Kita punya keyakinan. Kita punya ada sesuatu yang baik. Ada sesuatu yang kita nantikan, ada sesuatu yang kita harapkan. Itu pengharapan ya ketika ngomongin pengharapan. Dan ini yang sebenarnya ingin kita refleksikan, ingin kita pelajari di minggu Advent pertama. Ada sebuah keyakinan, walaupun hidup kita tidak menentu. Ada sebuah keyakinan, walaupun perjalanan kita masih panjang, walaupun kita tidak tahu waktunya sampai kapan. Ada harapan. Nah, teks leksionari yang dipakai untuk minggu Advent pertama, itu selalu bicara soal akhir zaman. Coba Bapak Ibu rekan-rekan semua gitu ya, lihat nanti di minggu Advent pertama, pasti ngomonginnya akhir zaman. Pasti ngomonginnya teksnya tentang Matius 24, Matius 25 gitu ya. Tentang penghakiman terakhir, itu yang menjadi teks leksionari dari minggu Advent pertama. Kenapa? Karena tadi itu yang ngomongin akhir zaman bukan lagi ngomongin soal kehancuran, tetapi apa? Ada yang baru. Ada yang baru di masa depan. Dan seringkali harapan ini diidentikan simbolnya dengan apa? Tunas. Makanya kalau melihat di minggu Advent pertama tuh, wah sering apa kata-katanya ya. Kadang-kala misalnya berharap tuh tunas yang tumbuh dan segala macam. Ada harapan. Tunas, ketika kita melihat tumbuh tunas, memang itu adalah sesuatu yang kita belum dapat buahnya, tetapi kayak udah ada harapan, wah nanti ini bakal berbuah. Tapi padahal perjalanan masih panjang. Itu harapan. Itu minggu Advent pertama. Jadi ada sebuah dimensi bagaimana sih ketika kita menghidupi penantian dan persiapan, kita perlu memiliki harapan. Itu yang perlu dibekali dalam minggu Advent pertama. Kalau masuk minggu Advent kedua, wah, perjalanan meningkat. Yaitu ke soal minggu Advent kedua seringkali disebut sebagai minggu damai. Apa maksudnya damai? Mengisi masa penantian dan persiapan dengan menyebarkan damai. Menyebarkan damai di sini bicara juga soal apa? Bagaimana kita berdamai. Bagaimana kita merekonsiliasi hubungan. Jadi bagaimana ketika kita bersiap, apa yang harus kita siapin, apa yang harus kita lakukan pada masa penantian, selain berharap kita berdamai. Makanya teks leksionari yang dipakai dalam damai adalah seruan pertobatan Yohanes Pembaptis atau nyanyian Zakaria. Jadi pemberitaan soal kelahiran Yohanes Pembaptis yang akan mempersiapkan jalan. Ada sebuah janji damai. Ada sebuah rekonsiliasi yang ada. Nah, di dalam tradisi gereja, di minggu Advent kedua ini biasanya terjadi baptisan kudus dewasa dan sidi.
Jadi nyambung nih sebenarnya rekan-rekan antara baptis dewasa dan CD dengan hari raya gerejawi itu sebenarnya nyambung. Ya kadang akhirnya kita ya itu ya balik lagi ke gereja, kadang akhirnya memaknai secara teknis. Ya udah deh, yang penting baptisan biasanya di minggu pertama Desember gitu. Padahal sebenarnya dalam kalender gerejawi baptisan itu adanya di mana? Di minggu Advent kedua. Karena apa? Ngomongin pertobatan gitu. Jadi apa ya, kalender gerejawi itu sebenarnya, saya ketika semakin mendalami kalender gerejawi semakin merasakan kekayaannya, penuh banyak makna, penuh banyak simbol yang sayangnya kadangkala belum kita gali dan akhirnya kita merasa kalender gerejawi hanya sebagai ritualistik belaka. Nah, ini ketika kita memaknai kalender Minggu Advent kedua damai, lalu bacaan soal pertobatan ternyata ada ritus baptisan kudus dewasa dan sidi. Wah, begitu indah kita memaknai hari itu. Dan bagaimana ketika kita menanti, kita harusnya memiliki damai, aura untuk berdamai. Itu yang kedua. Minggu Advent ketiga kemudian apa yang diisi? Minggu Advent ketiga seringkali disebut sebagai Minggu Sukacita. Gaudete. Lilinnya biasanya warna pink. Nah, nanti saya jelasin deh kenapa lilin Minggu ke Advent ketiga tuh warna pink gitu ya. Jadi konon katanya, ini juga saya nggak tahu ya, maksudnya benar dari dulunya seperti ini atau memang ini refleksi di kemudian hari gitu ya. Konon katanya kalau lilin warna pink ini seperti yang warna ungu, tapi karena ada sukacita yang membuncah, yang tiba-tiba tinggi. Makanya kalau kita lihat, saya sengaja bikin gambar ini meninggi itu, seolah udah mau mencapai Natal. Natal itu warna liturginya putih ya, bukan merah dan hijau. Dalam kalender liturgi Natal itu putih. Sehingga seolah karena membuncah tingginya, seolah yang dari sini Advent tiba-tiba tinggi gitu dan segala macam, udah mencapai hampir yang putih, kayak kecampur warna ungu dan putih, makanya jadi pink. Itu katanya gitu ya. Jadi bayangin sebenarnya statistiknya tuh dari yang berharap, lalu Minggu Advent kedua ada perdamaian, tiba-tiba meledak gitu sukacitanya. Dan itu ternyata masa persiapan dan penantian perlu diwarnai dengan sukacita, joy, gaudete, bersukacitalah senantiasa. Bacaan kedua leksionari di Minggu Advent ketiga bicara soal Filipi itu, bersukacitalah senantiasa. Mengisi masa penantian dengan sukacita. Sukacita bukan sekadar ketika kita udah memperoleh apa yang kita harapkan, memperoleh apa yang kita bayangkan, memperoleh apa yang kita mimpikan, tapi masa persiapan juga perlu kita hayati dengan sukacita. Leksionari sama tentang Yohanes. Minggu Advent 2 bicara soal bagaimana Yohanes memulai karyanya. Teks Minggu Advent 3 juga bicara soal Yohanes, tapi lebih ke arah respons atas pertobatan. Ada keselamatan, itu yang membuat sukacita. Jadi sisinya berbeda. Gitu ya. Jadi Minggu Advent pertama, Minggu Advent ketiga ini udah masuk dalam suasana yang cukup berbeda. Istilahnya ya, Bapak, rekan-rekan, Minggu Advent 1 dan 2 itu kalau bisa saya bilang itu agak dark, agak gelap. Tapi Minggu Advent ketiga dan Minggu Advent ketiga tuh langsung light, langsung terang gitu, langsung wah gitu ya. Dan Minggu Advent keempat nanti kita bicara agak menurun suasananya gitu ya. Tetapi karena itu ngomongin apa Minggu Advent keempat? Karena Minggu Advent keempat itu ngomongin soal cinta. Biasanya orang yang cinta, orang yang penuh kasih, nggak lagi meledak-ledak, tetapi ada sebuah ketenangan, ada sebuah kemurnian, ada sebuah kelapangan. Dan ini yang kita hayati di Minggu Advent keempat. Cinta, love, mengisi masa penantian dengan cinta dan kemurnian. Dan teks leksionari yang muncul di Minggu Advent keempat adalah Maria. Pemberitaan soal Maria, lalu nyanyian Maria.
Bagaimana Maria menerima kabar yang mengejutkan dengan keterbukaan, dengan kelapangan, dengan kemurnian hati. Dan bagaimana jiwanya memuliakan Allah. Anda kita pernah dengar lagu ya, mungkin lagu muliakanlah hai jiwaku. Itu yang dinyanyikan dalam minggu Advent keempat. Jadi kalau kita melihat sebenarnya harapan ini perjalanan minggu Advent ya. Jadi diawali dengan harapan agak bawah gitu, agak dark, damai. Lalu sukacita tiba-tiba memuncak tinggi. Lalu cinta agak menurun. Kalau saya sering mengibaratkan perjalanan minggu Advent ini seperti seorang ibu-ibu yang mengandung. Ibu-ibu yang mau punya anak. Harapan itu bayangkan seperti seorang yang udah nikah lama tetapi kok nggak punya anak, belum punya anak gitu ya. Belum punya anak. Jadi penantian yang begitu melelahkan. Penantian yang begitu gelap gitu, kayak masih gelap gitu. Tapi yakin, punya keyakinan bahwa Tuhan akan memberikan. Lalu masuk ke damai ini seperti akhirnya dia mulai berdamai gitu ya, mulai berdamai dengan dirinya sendiri. Ya udahlah, mungkin ini memang jalan Tuhan. Gitu ya. Yang harapan itu seperti yang masih bertanya, kenapa gitu, masih dark. Lalu di damai ini akhirnya kemudian ya udahlah, mungkin memang Tuhan belum memberikan. Ya udah mulai enjoy gitu ya, udah mulai enjoy dengan penantiannya itu. Sukacita tiba-tiba apa? Di waktu yang tidak sangka, tes positif, bukan positif COVID ya, positif mengandung. Wah, langsung meledak sukacita. Wah, yang dinantikan datang. Belum datang sih, baru ada di rahim gitu. Jadi bayangkan perasaannya dari orang yang, wah kayaknya memang Tuhan nggak memberikan anak kepada kita. Apa maksudnya lama menantikan anak. Di Advent kedua tuh bayangkan perasaan orang yang mulai, ya udahlah kayaknya memang ini jalannya Tuhan ya, kita nerima aja gitu ya, walaupun masih punya harapan. Tiba-tiba di minggu Advent ketiga tanpa disangka positif. Ketika wah itu kan pasti seneng, gembiranya minta ampun. Dan di minggu Advent keempat agak turun. Kenapa agak turun? Sama seperti ibu-ibu yang udah 8 bulan ya, udah 8 bulan mau melahirkan, pasti dia juga nggak mungkin loncat-loncat lagi kan. Karena apa? Karena dia tahu ini akan segera lahir dan muncul perasaan cinta, perasaan yang lebih tenang, yang lebih kalem. Hingga akhirnya lahirlah di tanggal 24 gitu ya, di tanggal 24 Desember, sukacita yang besar gitu. Nah, ini ya yang saya bilang gitu ya, Minggu Advent 1 dan 2 itu agak dark. Minggu Advent 3 dan keempat itu kayak udah mendekat pada kepastian. Dan sebenarnya ini menggambarkan juga Minggu Advent pertama dan kedua itu bicara soal penantian akan masa depan, akan eskatologi, akan akhir zaman, akan kedatangan Kristus kembali. Sedangkan Minggu Advent ketiga dan keempat kita lebih mengenang apa yang terjadi pada kedatangan Kristus yang pertama. Itu kekayaan Minggu Advent. Makanya kalau dibilang boleh nggak sih kita ngerayain Minggu Advent 1 atau 2 aja gitu? Sayang. Istilahnya kalau kita cuma ngerayain Minggu Advent 1, 2, lalu kita udah Natalan di Minggu Advent ketiga, baru sebatas itu ya, ibu-ibu yang mengandung, ya udah nerima aja. Padahal ada kabar baik, ada sesuatu yang lebih. Dan segala macam. Dan akhirnya memang, nah ini yang harus dihayati. Walaupun dalam pembinaan kita, dalam sharing kita pada malam ini kita hanya ngomongin Advent, tapi di sini saya menghimbau bahwa kita tidak bisa melepaskan Advent dari Natal. Karena apa ya, memang puncak Advent adalah Natal. Gitu ya. Memang puncak Advent adalah Natal, sehingga memang semestinya ini adalah sesuatu yang berkesinambungan sampai Natal. Sampai akhirnya yang dinantikan tiba. Kalau ibarat tadi ibu yang mengandung, lahir akhirnya yang dinantikan setelah perjalanan yang lama. Wah, gimana kan sukacita itu betul-betul udah melambung tinggi gitu. Dan segalanya. Nah, ini yang sebenarnya, nah saya balik lagi ya ke ke sini, ke Advent ini. Dalam lagu-lagu Advent, saya kalau pribadi bikin liturgi,
seringkali akhirnya udah memilah-milah nih lagu Advent mana yang ada di minggu Advent 1, 2, 3, 4. Saya paling suka menaruh lagu Kau yang lama dinantikan itu di minggu Advent pertama. Kau yang lama dinantikan, Juru Selamat datanglah. Soalnya masih jauh gitu ya. Lalu di soal damai itu biasa saya pakai fajar yang baru sudah reka. Karena ada siapkan segera jalan baginya, siapkan segera jalan baginya. Itu bisa sih di minggu Advent 2 atau minggu Advent 3. Sesuai, memang tahun liturgi ada yang teksnya itu di minggu Advent 2, ada yang teksnya di minggu Advent 3. Tapi penekanannya itu ya. Nah, kalau minggu Advent ketiga, yang paling sering saya pakai adalah karena sukacita, Putri Sion, nyanyilah, gitu ya. Dan di minggu Advent keempat yang saya ini pribadi ya, ini bukannya sebuah kepastian ya, ini pribadi saya gitu ya, penghayatan saya, minggu Advent keempat tuh bak lagu, kayak Yesus di kau ku rindukan, lipurkanlah rabatinku. Dari kata-kata dan dari syair itu kayak itu, apa ya, tenang, kalem, manis, ada sukacita tapi belum, nggak meledak banget, nggak kayak yang Putri Sion itu kan meledak gitu ya sukacita, tapi ya Yesus di kau kurindukan tuh kayak, aduh udah bentar lagi nih keluar gitu ya, ya Yesus itu penutup yang manis di minggu Advent 4. Itu dalam ini ya, dalam refleksi saya, yaitu dengan refleksi soal ibu mengandung, saya langsung konekin dengan lagu-lagu Advent itu yang seringkali yang muncul itu ya. Nah, kemudian di sini kemudian saya membicarakan soal tradisi Advent. Lalu untuk memaknai spiritualitas yang seperti itu, yang begitu kaya, bagaimana sih tradisi yang dijalankan oleh gereja? Ada dua tradisi sebenarnya yang ingin saya sampaikan di sini. Yang pertama, tradisi Advent itu adalah Advent Wreath atau lingkaran Advent. Nah, tadi dari Bandar Lampung ya, yang tadi yang udah ada lilin Advent dan segala macam gitu ya. Sebenarnya Advent Wreath ini, lingkaran Advent ini disusun melingkar sebagai simbol harapan yang tidak pernah putus. Gitu ya. Advent memang boleh berakhir di tanggal 24 Desember. Tetapi bukan berarti pengharapan kita putus. Pengharapan yang tidak pernah putus. Dan ini ada suatu hal yang menarik sebenarnya tentang Advent Wreath. Saya sempat menuliskannya itu di kata pengantar dari buku Masa Raya Natal GKISW Jabar tahun lalu, bahwa ternyata tradisi Advent Wreath ini awalnya adalah tradisi keluarga. Jadi, nah ini menarik juga gitu ya. Jadi di Eropa gitu ya, di Eropa ya memang tradisi-tradisi ini adalah berasal dari Eropa gitu ya. Desember itu kan udah menjelang musim dingin ya. Menjelang musim dingin itu langit udah mulai gelap karena matahari biasanya kalau musim panas itu terbenamnya di jam 11 malam atau jam 10 malam. Ini yang kita tidak rasakan di Indonesia gitu ya. Kita mau bulan apapun matahari terbenam jam 6 sore gitu ya. Tapi kalau di Eropa tuh mulai Desember tuh matahari terbenam mulai jam 6 sore, lalu pindah ke jam 5 sore, jam 4 gitu dan segala macam. Makin sore itu ya matahari terbenam. Nah, di situ keluarga-keluarga sekitar ini katanya sekitar tahun 1900-an kemudian menyalakan lilin. Oleh karena gelapnya itu mereka menyalakan lilin di meja makan. Jadi perlahan-lahan menyalakan lilinnya gitu. Minggu pertama 1 lilin, minggu kedua ketika makan malam udah perlu 2 lilin karena apa? Udah lebih gelap gitu. Tetapi ini juga menjadi sebuah penantian yang akhirnya oh iya, dan minggu ketiga mulai 3 lilin. Awalnya hanya sekadar tenis, tetapi diberi makna spiritual. Di dalam masa Advent mereka menantikan, dan bahkan menantikan keluarga dari luar kota pulang. Sehingga pada yang keempat udah nyala semua, dan pada Natal semua menyala. Termasuk lilin Kristus yang ada di tengah. Tradisi lilin Advent sebenarnya berawal dari tradisi itu. Tradisi meja makan, menyalakan lilin bersama untuk makan bareng. Yang kemudian sekitar tahun 1920-an, tradisi lilin Advent ini dibawa ke gereja.
untuk memaknai masa raya Natal ini, masa raya Advent. Jadi sungguh indah lah sebenarnya ketika semakin menelisik sejarah ini, wah sangat indah gitu tradisinya, penuh dengan makna gitu ya. Dan ini bicara soal itu ya, ada harapan ketika kita menyalakan lilin yang kedua, harapan semakin nggak pernah putus. Dan juga ada tradisi bahwa ini terbuat dari apa? Dari daun hijau. Dan bahkan sebenarnya kalau bisa ranting tapi yang ada tunas, itu mau ngomongin apa? Yaitu pengharapannya. Advent. Itu tradisi yang pertama. Dan tradisi kedua yang mulai kita adaptasi juga adalah antifon O. Apa sih antifon O ini? Antifon O ini sebuah nyanyian yang O gitu ya. Singkatnya seperti itu. Ini lagu ini loh, Bapak rekan-rekan. Oh datanglah Immanuel sebenarnya. Oh datanglah Immanuel. Dan O itu juga menggambarkan apa? Oh harapan yang tidak pernah putus. Antifon O untuk yang musik saya nggak terlalu fasih ya di soal musik. Tapi ini bicara soal kalau antifon O itu setahu saya adalah nyanyian yang dari awal sampai akhir ada suara bass yang nggak pernah putus yang oh gitu ya. Makin bulat. Ini menggambarkan sebenarnya ya pengharapan yang nggak pernah putus. Pengharapan yang bulat, pengharapan yang kayaknya melingkupi kita. Nah ini ada videonya ya. Kita lihat secara singkat deh ya videonya. Okam Okam Immanuel. Sebenarnya ada 8 bagian. O come, Kita dengar dulu. Emmanuel, and ransom captive Israel, that mourns in lonely exile here, until the Son of God appear. Rejoice, rejoice, Emmanuel shall come to you, O Israel. O come, O wisdom from on high, embracing all things far and nigh. In strength and beauty come and stay. Teach us your will and guide our way. Rejoice, rejoice, Emmanuel shall come to you, O Israel. Rekan-rekan ya, ini cuma sekilas ya. Dan sebenarnya kalau kita mau mendalami lagi tradisi antifon O ini makin banyak hal yang kita temukan terkait makna Advent. Karena O ini 8 menggambarkan jabatan-jabatan Sang Immanuel itu. O wisdom, Sang hikmat, O Immanuel, O tunas, O kunci Daud, dan segala macam. Itu teks-teks yang ada di dalam Alkitab. Itu semakin memperkaya makna Advent. Oke. Selanjutnya adalah lalu bagaimana kita mempersiapkan ini kekayaan tradisi Advent yang tadi sudah saya bagikan cukup panjang juga ya. Ternyata hampir sejam gitu ya ngomongin tradisi Advent. Bagaimana itu kemudian kita sampaikan kepada anak-anak. Saya mau menggunakan contoh ketika kami merancang Adventure setahun yang lalu. Yang paling penting menurut saya ketika kita mempersiapkan Advent untuk anak-anak adalah 2 hal. Di dalam momentum Advent kita mau ngajarin anak-anak pentingnya persiapan dan pentingnya sebuah masa penantian. Bagaimana anak-anak bisa memahami apa makna spiritual dari ketika kenapa setiap orang harus bersiap-siap, kenapa setiap orang harus menunggu. Itu 2 hal yang penting. Ya, jadi menanamkan nilai mengenai persiapan. Ada sebuah proses
yang bertahap dari satu waktu ke waktu lain. Dan ini sebenarnya contohnya adalah aktivitas bagaimana anak-anak bisa menikmati sebuah proses yang progresif. Jadi ketika kita menyusun sebuah rangkaian Advent di gereja kita masing-masing, apa yang paling penting, apa yang menjadi dasar untuk itu? Kita mau menanamkan nilai mengenai pentingnya sebuah persiapan. Di soal aktivitas, kita akan bicarakan di serial berikutnya ya, di pertemuan berikutnya. Tapi minimal seperti ini. Ini waktu Adventure tahun lalu kita coba memvisualisasi makna mengenai persiapan ini dengan apa? Dengan puzzle. Puzzle itu. Puzzle bentuk apa ya pakai ya? Dulu hati ya kalau nggak salah ya. Hati, betul. Hati ya. Dengan puzzle itu gitu. Ada proses. Kalau di gereja dulu, sebenarnya waktu kita masih onsite, ini bisa dilakukan dengan apa? Pohon Natal tuh dipersiapkan misalnya awalnya cuma batangnya doang. Di minggu Advent pertama di kebaktian umum cuma batangnya doang. Biarkan itu nggak selesai. Supaya kita merayakan bahwa itu adalah sesuatu yang imani. Lalu minggu Advent kedua mungkin udah mulai ada pohonnya, udah ada daun-daunnya. Minggu Advent ketiga ya udah mulai setengah gitu ya. Udah mulai setengah penuh. Minggu Advent keempat udah mulai full tapi belum nyala lampunya. Bertahap gitu. Biarkan itu sebagai sesuatu yang simbolis, yang menyadarkan umat bahwa persiapan itu sesuatu yang penting. Gitu ya, bukannya dulu saya waktu di Cimahi pernah gitu ya, waktu Minggu Advent pertama pohon Natalnya masih setengah gitu ya. Masih ada tangganya bahkan gitu ya untuk ngambil. Pernah gitu, gatal gitu. Tapi ketika memaknai ini, ya itu adalah bagian dari ya orang hidup kita sehari-hari juga penuh persiapan kan, seperti itu. Nah ini yang perlu kita tanamkan kepada anak-anak mengenai persiapan, gitu ya. Jadi ya itu jadi artinya ketika kita ngomongin persiapan kepada anak-anak, ini bicara soal ketika kita merancang sebuah perayaan Advent, sebuah minggu Advent untuk anak-anak, kita lihat secara keseluruhan 4 minggu ini bagaimana kita bisa membuat sebuah aktivitas yang progresif. Itu menjadi salah satu kunci untuk menanamkan nilai mengenai persiapan. Di mana misalnya di minggu Advent keempat atau di Natal, sesuatu yang dipersiapkan itu jadi, sesuatu yang dipersiapkan itu selesai. Yang kedua adalah soal menunggu, menanamkan nilai mengenai penantian, menunggu. Anak-anak dilatih untuk belajar menunggu. Ada poin kesabaran. Contohnya apa sih? Tidak menyanyikan lagu Natal pada masa Advent. Kayaknya kita saya cukup kaget rekan-rekan, kakak-kakak. Hari Jumat kemarin saya ke Lipo Mall Puri dan betapa terkejut ketika masuk Lipo Mall Puri, hiasannya udah hiasan Natal. Ya udah ada. Saya bilang ya ampun, Halloween aja belum gitu ya. Ini udah persiapan Natal. Ya inilah ketika Natal udah menjadi sesuatu yang komersil gitu ya. Buru-buruan diskon gitu ya. Mumpung itu sale-nya adalah sale ini, pre-sale sebelum Natal. Advent bukan pre-Christmas kayak pre-sale itu ya. Gitu ya. Dari Oktober udah cepat-cepat dan segala macam. Pasti bentar lagi juga di Desember pasti lagu di mall-mall udah Christmas dan segala macam. Nah, ketika kita mencoba, yuk kita nggak menyanyikan dulu nih lagu-lagu Natal. Mungkin anak-anak mulai, aduh kapan sih kita nyanyiin lagu Natal? Ada masa kayak ayolah sabar gitu. Ayo kita menanti gitu ya. Aduh udah pengen nyanyi Malam Kudus. Aduh udah pengen nyanyi Hai Dunia Gembiralah gitu ya. Tunggu dulu. Ini salah satu ya, bagaimana menanamkan nilai penantian. Supaya apa? Supaya makna ketika Natal, lalu 24 Desember kita menyanyikan Gloria, gitu, Gloria, gitu. Benar-benar ada di dalam posisi, wah akhirnya gitu ya, lepas semua penantian, sukacita spiritual yang dibangun. Belajar untuk sabar. Supaya kita bisa merasakan sukacita yang sangat membuncah.
Ini yang bisa kita hayati ketika kita, mungkin ada banyak, saya yakin kakak-kakak punya ide yang lebih banyak untuk bagaimana menanamkan nilai persiapan, ada sebuah progresi, bagaimana ada sebuah penantian, ada sebuah penanaman nilai mengenai kesabaran. Itu yang bisa kita terapkan, itu yang waktu adventure kemarin kita coba gitu ya. Kalau nggak salah kita sempat bongkar-bongkar ya pakai konsep adventure ini ya, karena ini awalnya kita udah pengen ada orang maju, saya inget tuh. Karena bagian saya tadinya orang maju, tapi kemudian kita ganti deh dengan yang lainnya. Karena apa? Memang kita mau coba dulu, jangan ngomongin kisah-kisah Natal. Seru sih waktu persiapan adventure itu kita bongkar pasang. Karena apa? Demi menanamkan sebuah spiritual mengenai persiapan dan penantian. Dan saya tadi, kakak-kakak di awal juga udah cerita ya bagaimana anak-anak disuruh bikin microgreen di minggu pertama. Wah, seneng ya ketika bertumbuh. Itu adalah sebuah aksi penantian. Jadi memang ketika kita ngomongin Advent, kita nggak bisa melihat Advent 1 apa, nggak ada koneksinya ke Advent 2, nggak bisa. Kita memang perlu melihat koneksinya. Itu sebenarnya rangkaian apa ketika kita mau belajar apa ya, mencoba untuk merumuskan, untuk merancang gitu ya Advent itu sendiri. Dan yang terakhir, ini slide terakhir ya, jadi abis ini kita boleh dah ngobrol-ngobrol gitu ya. Walaupun ada sebuah rangkaian yang utuh dari 4 minggu, tapi kita perlu memberikan penekanan di setiap minggunya. Minggu pertama, pengharapan, ada kehidupan baru tunas. Tahun lalu pakai apa? Ya itu ya, pakai microgreen, tumbuh, mencoba gitu ya, berharap. Lalu pertobatan, ada sebuah upaya pendamaian gitu ya. Sukacita, kegembiraan. Wah, tahun lalu kalau nggak salah suruh nyanyi gitu ya, aksinya dan segala macam. Dan yang terakhir adalah cinta, kemurnian, hati yang lapang, bersih, dan berbuat kasih. Tahun lalu ketika adventure kita merancangkan ini dengan makan bersama keluarga. Atau mungkin juga bisa tuh tadi yang aksi celengan gitu. Puncak ini mana di sini? Ada kemurnian hati. Dengan demikian anak-anak juga kita menyusun secara utuh, ada penantian dan ada persiapan. Tapi di dalam setiap minggunya anak-anak juga tahu, oh saya punya pengharapan. Oh, simbolnya apa? Mereka ini, oh tunas sama seperti kita menanam. Pertobatan, kalau nggak salah pertobatan saat itu tuh minta maaf ya kepada orang tua atau segala macam itu. Ada sebuah pendamaian, kedamaian. Sukacita, yuk kita bagikan nyanyian, kita bagikan sukacita kita. Cinta kemurnian, yuk kita saling mengasihi. Nilai-nilai itu rasanya anak-anak akan cukup satu nilai, berharap, berdamai, bertobat, sukacita, dan mengasihi. Itu menjadi nilai yang utama. Dan kita ingat terus selama Advent. Pasti, wah tahun depan berarti sama dong nilainya, memang sama. Nggak ada yang berubah. Tapi mungkin metodenya bisa kita sampaikan, karena apa? Memang fungsi tahun liturgi apa tadi? Melawan lupa kan? Supaya anak-anak diingetin lagi, dalam masa persiapan, dalam masa penantian, kita perlu memiliki sebuah pengharapan, kedamaian, sukacita, dan kasih. Itu dari sharing saya, Pak He. Saya kembalikan pada Pak He. Oke, ya banget, banyak banget. Ternyata kita harus benerin karena detailnya banyak banget, dan sih mungkin kan udah banyak pertanyaan ya. Kalau teman mau bertanya langsung aja ya, silakan raise hand atau suara dulu. Ya, Kalau silakan. ada yang mau menyampaikan. Sinyal saya kurang bagus nih, gerak-gerak. Silakan ya. Agak putus-putus. Kalau belum ada. Nah, Aduh. oke. Udah nih, banyak nih. Kali Oke. dulu ya, silakan Ya. kan. Baik Pak Kak Hendra, terima kasih. Terima kasih Kak Iskia. Ya, Kalisten. Saya mau bertanya, kan biasanya itu kan Natal sekolah minggu itu kan kita di minggu ketiga.
Lalu Advent itu berarti hanya 2 kali masuk langsung Natal anak-anak. Nah, yang tadi dijelaskan tadi kan kita 4 hal tadi ya, tentang harapan, damai, sukacita, dan cinta. Itu kan harusnya kita ikuti sampai minggu keempat kan gitu ya. Kayak. Nah, minggu pertama bulan Desember itu kita sudah mulai persiapkan anak-anak untuk latihan, nyanyi nanti pada waktu Natal. Jadi memang mereka itu setiap minggu itu udah langsung masuk ke image-nya udah mulai Natal terus gitu. Lalu kita hendak menjelaskannya tadi ini gimana tipnya bagi kita supaya mungkin hanya 3 kali kita ini ketemunya untuk bisa udah Natal gitu. Gimana caranya kalau seperti ini, Kak? Terima kasih, itu aja, Kak. Makasih Kak Listen. Ya, tadi seperti yang saya sampaikan di awal gitu ya. Tadi kita juga sempat sharingnya soal ini tuh kita seringkali Natal kita duluan gitu ya, bahkan tanggal belasan gitu. Tadi kita sharing itu dan ini memang terkait semua hal teknis gitu ya. Terkait karena takut udah keburu liburan dan segala macam. Ya, jadi memang ketika apa yang disampaikan pada malam ini sebenarnya kami ingin menyampaikan bahwa ada sebuah perayaan yang seringkali kita luputkan. Karena apa ya itu tadi, makna penantian itu nggak populer. Makna menunggu itu nggak populer. Padahal sebenarnya itu yang sehari-hari kita lakukan. Nah, tadi saya sharing di awal gitu, apa yang terjadi di GKI Taman Aries. Ini masa pandemi ini blessing in disguise. Kenapa? Karena sekarang nggak ada alasan mau pergi liburan. Loh, kan nanti juga tanggal ini seperti tahun ini ya, tanggal 26 itu hari Minggu. 26 tetap ada sekolah Minggu kan, tetap. Apalagi sekarang di Zoom. Dan akhirnya ya udah kita merayakan Natal di tanggal 26 Desember ini untuk pertama kali. Blessing in disguise sih sebenarnya di dalam masa pandemi ini. Gitu ya. Dan akhirnya kita mencoba untuk lebih menghargai masa penantian, masa persiapan itu. Ya. Nah, tadi saya bilang saya berharap kita semua nanti ya jemaat kita masing-masing yang memiliki hikmat dan kebijaksanaan untuk melakukan Advent ini. Apakah memang kalau memang terpaksa kita masih merayakan Natal di minggu Advent, berikanlah 2, misalnya tadi ya kata Kak Listen ada 2 minggu atau 3 minggu, berikanlah ruang itu kepada Advent untuk masa Advent. Supaya apa? Supaya kita tetap bersama ya minimal ya nggak apa-apalah 3 dari 4 itu jauh lebih baik dibanding tidak ada sama sekali. Tapi memang harapan ke depan ini juga menjadi gerak dari Sinode Wilayah Jabar gitu ketika kita ngomongin pembaruan liturgi gitu ya. Ada harapan ke depannya memang kita karena setiap masa raya itu punya makna spiritualitasnya sendiri. Nggak mudah untuk mengubah ini, nggak mudah. Tetapi justru masa pandemi ini justru saya melihat ada peluang untuk memberikan sebuah model yang baru. Itu juga yang tahun lalu membuat adventure gitu ya. Karena kalau di Aries tahun lalu kita punya pemaknaan ya justru di sini kita sedang menanti kapan pandemi berakhir dan justru ini kita rayakan. Kapan kita rayakan momentum penantian ini di Advent. Itu sih mungkin ini sharing, jadi memang mungkin tiap gereja punya kebijakan yang berbeda, tetapi minimal kita punya sebuah penghayatan spiritual, sehingga ketika apapun yang terjadi kita paham soal spiritualnya ini gitu ya. Itu Kak Listen yang bisa saya sedikit jawab. Kak. Apakah ini dasarnya sehingga ada memang di beberapa gereja akhirnya mereka mengizinkan sekolah minggu itu Natal setelah lewat tanggal 25 gitu. Jadi apakah nanti bisa kita nanti karena waktu Adventure tahun lalu kita ikuti sampai habis. Nah, kita bisa Natal itu di antara tanggal 25 sampai Advent yang keempat itu. Nah, sekarang kan yang jadi masalahnya kan bagi kita GKI kan setiap tahun itu kan beda-beda yang panitianya. Kadang-kadang kan ini kan perlu penjelasan juga ke panitianya supaya bisa memahami ini kan agak sulit juga ini Kak. Tuh. Ya. Apakah memang ini dasarnya sehingga ada beberapa gereja yang memutuskan untuk boleh merayakan Natal ketika
setelah tanggal 25. Mungkin gitu ya, Kak ya. Ya, sebenarnya sih secara gerejawi memang kita merayakan Natal di tanggal 25 ya. Itu ketika merayakan Natal di sebelum 25 sebenarnya lebih banyak pertimbangan teknis. Itu sih sebenarnya. Dan ya memang ini nggak bisa ya cuman dari komisi anak ya, nggak bisa hanya dari sekolah minggu. Memang perlu menyeluruh. Tapi saya harap sebenarnya pembinaan ini kita tidak untuk meributkan soal kebijakan itu. Tapi setidaknya kita mengetahui pentingnya spiritualitas Advent untuk kita tanamkan kepada anak-anak. Saya harap sih seperti itu. Baik, Kak. Terima kasih, Kak. Saya boleh nambah ya, Kak ya. Jadi kakak-kakak kita membuat sebuah kesan bahwa ada momen spiritual event yang bisa bangun, yaitu dengan menghidup masa penantian hal-hal soal itu di tanggal 2 begitu. Nah, ini juga untuk di para talani sama ya kayak ini bisa karena kalau kita buat kita Putus-putus ya. Suaranya putus-putus ya, Kak. Iya. Nge-freeze. Suara Kak Indra putus-putus. ya, Halo? Oke, terlempar. Oke, mungkin sambil kita nunggu Pak He masuk dulu, ini ada Kak Kris. Angkat tangan, silakan. Halo Ki, Halo. pendeta Hizkia. Oke, mau nanya. Tadi kan di Advent 1, 2, 3, 4, 1 ngomongin akhir zaman ya. Terus ada yang nyanyian Maria kan. Nah, kalau cerita di sekolah minggu punya usulan nggak si Advent 1 tuh ceritanya apa gitu? Karena kan sekolah minggu kita ceritanya kronologi ya. Jadi biasanya kalau Natal itu dia dimulai dari silsilah Yesus, kemudian kisahnya Maria didatengin sama Tuhan. Sebelumnya sih bisa cerita soal Yohanes Pembaptis ya gitu. Cuma kan kalau dari leksionari tadi ngomongin akhir zaman, kemudian ada bahas Filipi juga soal sukacita gitu. Nah, kalau di sekolah minggu ada masukan nggak kira-kira bahan Alkitabnya apa? Karena di sekolah minggu itu kan ceritanya kronologi ya. Ya, Jadi betul. kita juga pasti akan merefer minggu lalu tuh cerita apa, baru kita hari ini cerita apa gitu. Oke. Nah, kira-kira ceritanya dari mana gitu kalau kita mau ngambil, terutama buat kelas kecil yang mesti diingetin lagi minggu lalu ngomongin soal apa gitu. Jadi biar nggak loncat-loncat gitu aja sih mungkin pertanyaannya. Thank you. Oke, makasih. Ya tadi kalau itu kan dari soal leksionari ya. Kalau tadi memang pendekatan leksionari. Tapi kalau pendekatan pendekatan nilai-nilai tersebut, saya ini pakai contoh yang Adventure tahun lalu ya. Pakai contoh yang Adventure tahun lalu. Di minggu Advent pertama itu kita bicara soal gembala ya, soal gembala yang gelisah soal situasi Israel ini. Saya lupa sih ininya teksnya dari mana gitu ya. Tapi artinya sebenarnya seperti ini. Kisah tentang kronologi kehidupan itu ya, kronologi Yesus kelahiran Kristus itu juga bisa kita susun dalam minggu Advent. Ini hanya ini ya, saya langsung berpikir gitu ya, coba diraba-raba. Misalnya di minggu Advent pertama bicara soal harapan, itu bicara soal misalnya ya, kedatangan Maria atau Maria yang didatangi oleh malaikat gitu ya. Tapi memang ada sebuah penekanan nilai bahwa misalnya Maria punya harapan gitu ya, punya harapan ketika itu. Karena kan kalau kita tahu Maria itu kan maksudnya ya ini
Maria kan sempat istilahnya perawan yang masih muda, lalu diolok-olok mungkin ketika ia mengandung dan segala macam gitu. Tapi dia punya pengharapan itu bahwa biarlah kehendakmu jadi, gitu ya. Itu harapan. Yang kedua soal damai bisa kita pakai kisah tentang Yusuf. Bagaimana kan Yusuf awalnya mau meninggalkan Maria, lalu akhirnya dia berdamai dengan dirinya sendiri. Advent ketiga tentang sukacita itu bisa memakai kisah Maria dan Elizabeth yang bergejolak, kegirangan. Iya, Di Lukas 2 ya, Lukas 2. Ya, Lukas 1 ayat berapa tuh? Lukas 1 ayat belakangan ya, 41-an gitu. Iya, oke. Dan di minggu Advent keempat baru soal nyanyian Maria yang jiwaku memuliakan Tuhan. Itu bisa. Atau ini ada alternatif lain. Di yang minggu Advent kedua kita bisa bicara juga soal Zakaria, kisah tentang Yohanes Pembaptis diberitahukan kepada Zakaria bahwa Elizabeth akan mengandung. Itu juga bisa itu kan. Oke. Berarti ceritanya yang gembala itu di tanggal 25 atau di perayaan Natal ya, ketika Yesus lahir. Oke, paham. Karena sekarang ya cukup menantang ya, karena di mall-mall betul di Bandung aja itu sudah banyak pohon Natal, udah dijual, lagu Natal juga udah mulai berkumandang. Padahal ini Oktober, Halloween aja belum beres gitu, tanggal 31. Jadi tantangan buat kita juga makin besar, termasuk warna liturgi yang putih, sementara Natal identik dengan merah dan hijau gitu. Identik juga dengan Sinterklas gitu ya. Jadi kita sedang melawan suatu zaman karena Natal itu kan dipandang sebagai sebuah festival ya. Kalau cari googling aja Christmas itu yang keluar bukan kelahiran Yesus tapi hiasan Natal gitu. Jadi buat guru-guru sekolah minggu lumayan bergumulnya nih bagaimana menyampaikan Advent ini ya. Gitu Itu mungkin soal Google saya jadi sekarang kalau di Google jangan cari Christmas untuk dapat gambar-gambar teks Alkitab. Nativity itu baru muncul. Ya, muncul malam ini ya, malam Yesus dilahirkan. Iya. Iya, oke. Thank you. Paham. Terima kasih. Oke. Kakak-kakak yang lain, tadi ada Kanovarita sebenarnya sempat raise hand juga. Ya, Kanova. Ya, terima kasih Kak Eskia waktunya. Ini Kak, tadi kalau soalnya tadi masih di mobil begitu, kalau nggak salah dengar, tadi ada yang tentang baptis Kak. Untuk acara baptis itu tidak harusnya di minggu kedua gitu ya. Minggu Advent, setelah minggu Advent kedua gitu, tidak bisa di minggu Advent. Ya itu dasarnya apa Kak begitu. Terus yang kedua tadi saya juga mau bertanya yang sudah ditanyakan oleh Kak Kristiana tadi tentang kita biasanya di GKI Cianjur juga Kak. Ini kita tentang perayaan Natal untuk anak-anak sekolah minggu. Itu biasanya kita juga mendekati 25 begitu. Jadi sebelum tanggal 25. Kenapa? Karena kita berpikir kalau di tanggal 25 itu kebanyakan anak-anak sudah ada yang keluar kota begitu. Jadi di 22, 23 gitu kita sudah merayakan gitu ya. Mungkin itu masih masuk Advent keempat ya Kak ya, berarti ya Kak ya. Ya. Nah, bagaimana dengan seandainya ini perayaannya di setelah tanggal 25 begitu Kak? Memungkinkan enggak? Karena rencana ini baru rencana sih kita mau pelaksanaan Natal itu nggak tahu setelah 25 atau ini belum pasti juga sih. Terus untuk baptis untuk di Cianjur itu rencana kita mau ambil untuk tahun ini di tanggal 27 begitu. Apakah ada aturan khusus atau tidak Kak? Mau pencerahannya. Itu aja Kak masalah baptis dan masalah perayaan Natal Kak untuk Komisi Anak. Terima kasih. Terima kasih Kak Nova ya. Ya Pak, kalau yang soal baptis ini berarti ini ya intermezzo bukan sekolah minggu ya gitu ya. Ya sebenarnya sih. Tadi gitu ada disebut, kita rencana mau pakai tanggal 7 kalau nggak salah gitu. Iya. Nah ini kan nggak gitu. Terima kasih Kak. Ya nggak apa-apa. Makasih Kak Nova. Iya sebenarnya sih secara kenapa di dalam kalender liturgi baptisan tuh biasa di minggu Advent kedua karena
Ini karena ini kita liturgi GKI itu kan memakai leksionari karena memang leksionari di Minggu Advent kedua itu soal pertobatan. Sehingga memang ada panggilan pertobatan. Ya, tapi apa namanya itu menjadi sebenarnya itu pertimbangan liturgisnya ya. Tapi ya tentu punya pertimbangan teknis. Ini yang terjadi di GKI Taman Nares tahun ini. Kita awalnya memang menjadwalkan di Minggu Advent kedua tanggal 5 Desember. Tapi oleh karena pandemi kita harus bagi dua. Ada yang tanggal 5, ada yang tanggal 12 ya. Itu teknis gitu ya. Kita nggak bisa yang menentukan itu. Tetapi istilahnya gini, apa yang kita cerita, apa yang saya sampaikan di sini adalah sesuatu yang ini penghayatan spiritualnya. Dan bagaimana penghayatan spiritual ini juga merupakan sebuah proses. Tadi kita ngomongin Advent kan adalah sebuah proses, adalah sebuah penantian yang kita berharap lambat laun kita akan bisa memiliki penghayatan yang serupa. Jangan sampai akhirnya di gereja jadinya ributnya, oh ini harus tanggal segini, tapi kita nggak tahu penghayatan spiritual. Malah jadi nggak damai, Minggu Advent 2 yang mau ngomongin damai, malah jadi nggak damai gitu ya. Atau sebenarnya juga ya itu ya tadi soal Natal mau tanggal berapa gitu dan segala macam. Istilah jangan sampai akhirnya mengurangi sukacita. Kita tahu di sini ada sebuah makna spiritualitasnya di sini. Dan kita yang ada di sini nih 30 orang ini seenggaknya jadi punya fondasi untuk kita juga berproses, untuk kita menantikan gitu ya. Jangan akhirnya jadinya kita habis dari sini, wah nanti saya langsung dikejar-kejar nih, semua MJ bilang, wah salah tuh kata Pak Hizkia di Bina Warga harus tanggal segini, wah kacau gitu ya. Ini makanya tadi saya bilang bahwa mari kita di sini sama-sama memiliki hikmat gitu ya, memiliki hikmat. Kita tahu kita melalui ini kita memiliki makna spiritual dan itu yang kita harapkan. Ketika kita hari ini bersama-sama nih di sini, saya yakin kita punya kerinduan untuk merancang sebuah perayaan Advent gitu ya. Mari kita rancang ini dengan spiritual tersebut. Syukur-syukur kita bisa melakukannya secara full gitu ya. Atau syukur-syukur itu adalah sesuatu yang kita nantikan juga mungkin 2 tahun ke depan, 3 tahun ke depan. Gitu ya. Kak, mumpung saya ada sinyalnya nih Kak. Nah, Kak, silakan Pak He. Kalau Natalan tuh dalam kalender liturgi bisa sampai tanggal berapa Kak? Sampai Epifani kah gitu? Ya, betul. Sampai Epifani. Sebenarnya yang disebut masa raya Natal itu dari tanggal 25 Desember sampai 6 Januari. Itu secara liturgis ya. Jadi memang biasanya di masa-masa itulah ada perayaan Natal ada gitu. Itu sih. Oke. Jadi Begitu. memang kalau nuansanya Natal ya bisa dilakukan di Januari juga ya. Betul. Kadang ada juga sih yang akhirnya beberapa sekolah Katolik misalnya di Januari masih ada perayaan Natal mungkin di tanggal belasan gitu. Karena memang sebenarnya sih sampai Januari itu kan sebenarnya masih masa-masa Epifani gitu. Walaupun ya kita perlu ini juga ya, perlu bijak juga, jangan sampai ini kejadian lucu ya. Dulu di STT Jakarta saya pernah punya pengalaman gitu. Jadi kita STT Jakarta bikin lokakarya masa raya Paskah. Itu ya tinggal 3 minggu sebelum Rabu Abu. Dan itu tuh Rabu Abu pada saat itu di pertengahan Februari, sehingga kita menyelenggarakan lokakarya Paskah itu di 29 Januari. Nah, STT Jakarta itu kan punya aula. Jadi pada saat yang bersamaan, di aula lantai 5 kita ada lokakarya Paskah. Bayangin Bapak Ibu, nyanyiannya itu udah mulai kepala yang berdarah. Bahkan kalau lokakarya kan kita mencoba juga sampai nyanyi Pentakosta gitu ya. Karena itu masa raya Paskah, apinya berkobar dalam hatiku. Di aula lantai 1 lagi disewa. Sama sebuah keluarga yang nyanyinya Hai mari berhimpun gitu ya. Langsung kontras gitu ya. Kita udah lagi persiapan Paskah, di aula lantai 1 ada Natal keluarga 29 Januari. Udah lewat tahun baru Imlek gitu. Itu juga kan kayaknya sebenarnya gini loh. Perayaan Natal ini ya tadi yang Kak Chris bilang ya. Kita udah sulit untuk membedakan mana perayaan Natal spiritual, mana perayaan Natal yang
heboh-heboh gitu ya, maksudnya festival gitu ya. Mana yang spiritual? Wah, ini bagus nih kata-kata ya, spiritual dan festival gitu ya. Dan sebenarnya festival ini kan kebersamaan. Kebersamaan sebenarnya apakah harus di Natal? Enggak juga. Sebenarnya bisa juga di Advent. Nah, ini kalau di STT Jakarta, karena tanggal 25 Desember kita semua di kampung masing-masing, yang kita rayakan apa? Kita melakukan perayaan ini tanggal 6 Desember. Tapi perayaannya bukan perayaan Natal, perayaan Advent. Nah, di Taman Aries, perayaan ini juga yang terjadi dalam Usinda. Gitu ya. Katanya kalau Usinda, kalau udah pas liburan, dia udah ketemu cucu gitu ya, udah susah. Jadi tetap pengen perayaannya sebelum tanggal 25. Akhirnya berubah jadi apa? Perayaan Advent. Tahun lalu pertama kali perayaan Advent, dan mereka sangat terharu bahwa ternyata rame juga ya, kita dramanya, biasanya dramanya kandang domba gitu ya, bawa bayi. Mereka kemarin, nah ini uniknya sih di Usinda Taman Aries gitu. Mereka bikin drama pakai WhatsApp call. Saya aja nggak kebayang. Dramanya tentang Maria ketemu Elizabeth. Wah, katanya seru juga ya, ternyata ada makna lain gitu dan segala macam. Jadi itu ya, festival itu sebenarnya bisa juga, kalau maksudnya festival di sini dalam rangka kan kita pengen yang kebersamaan, sebenarnya bisa juga kok dirayakan di Advent. Dengan tetap akhirnya ini menjadi win-win solution ya. Bagaimana kita bisa tetap menghayati spiritualitas yang ada, tetapi juga tidak kehilangan momentum persekutuan gitu. Itu sih. Ada lagi? Silakan nih. Boleh kita saling berbagi juga ya. Mungkin punya makna lain juga ketika kita merayakan Advent gitu ya. Ada? Ini ada sharing nih ya dari Kak Dwi. Kami di GKID 5 menggunakan Saulus Sekolah Minggu yang karakter yang bahan ceritanya tentang penginapan baru di minggu ketiga. Apakah kami perlu menyesuaikan atau tetap gunakan bahan cerita yang sudah ada? Minggu 1 dari bilangan 12, minggu kedua dari kejadian 24. Wah, yang pegang Saulus Sekolah Minggu ini pahe nih. Saya nggak pegang. Lagi nggak pegang Saulus Sekolah Minggu nih. Ya, gimana Pak He? Kalau, nah ini mungkin sekalian juga ya, sekalian mungkin ada informasi juga dari Bina Warga gitu. Sebenarnya Solo Sekolah Minggu ini apa yang bisa kita persiapkan dari Solo Sekolah Minggu untuk Advent ini, Pak He? Kalau kita menggunakan Solo Sekolah Minggu. Terima kasih Kak Hiskia ya. Hmm. Mudah-mudahan tetap terdengar. Jadi Pak Dwi juga teman-teman ya, Solo Sekolah Minggu itu dibangun dengan sebuah pola untuk menjawab semua bagian dari cerita atau sejarah suci Tuhan dengan pembagian-pembagian yang disesuaikan dengan tahun liturgi. Jadi ada kisah-kisah yang memang tepat pada tahun liturginya, tetapi itu kan nggak cuma 1 bulan gitu ya. Jadi ada satu jeda yang nanti saya akan kirimkan untuk skema kurikulumnya. Jadi bahan itu bukan sesuatu yang jadi harus atau kekakuan begitu ya. Itu kan sebuah kumpulan massa tertentu yang bisa diambil. Seperti yang minggu September kemarin ya. Septembernya bahannya disediakan sampai minggu kelima, tapi bahannya ternyata cuma ada 4 minggu begitu ya. Jadi, waduh, berarti yang satu kelewat dong. Enggak, itu nanti tahun berikutnya bisa dipakai lagi gitu ya. Jadi itu adalah sebuah proses 8 tahun. Kalau teman-teman yang pakai karakter itu ada 22 karakter, A-nya itu adalah 3 bulan. Jadi bisa terus dipakai untuk tahun berikutnya. Jadi jangan gelisah kalau kelewat 1, lebih 1 gitu ya, atau kurang 1 gitu. Itu karena itu ada satu rangkaian beberapa bulan. Jadi disesuaikan aja. Kalau memang minggunya ketiga teksnya itu penginapan, berarti minggu berikutnya yang ada teksnya yang sesuai itu dipakai gitu. Jadi jangan
waduh berarti kisah penginapannya kelewat nih. Enggak, tenang aja, tahun depannya juga akan ada lagi gitu. Jadi itu apa yang perlu disadari. Memang kalau bicara soal SSM maka harus ada paradigma bagan kurikulumnya dulu nih ya, supaya enggak lalu menjadi gelisah soal ini kurang bahannya atau lebih bahannya dan lain. Saya nggak bisa jelasin dalam waktu yang terbatas ya. Mungkin kita bagus juga kalau ngobrolin soal SSM secara khusus. Gitu, Kak. Oke, thank you Pak Heb. Setuju ya, kita bisa menyesuaikan dengan kebutuhan kita masing-masing. Baik. Ada lagi kakak-kakak? Kak Iskia, Ya. kalau Minggu Advent kan ada lilin Advent ya, begitu. Soal pohon Natal, Kak Iskia. Itu tadi beberapa bagian penjelasannya bagus sekali ya. Bisa dibangun dengan sebuah pola penantian juga. Pohonnya justru pohonnya itu menjadi salah satu bagian untuk menghidupi masa penantian ya. Pohonnya belum jadi, terus dibangun dan seterusnya itu. Sebenarnya itu bagian komponen liturgi atau memang dicocok-cocokin aja untuk jadi bagian liturgi? Iya. Oke, thank you. Kalau ngomongin komponen liturgi ya, pohon Natal itu sebenarnya bukan komponen liturgi gitu ya. Itu sebenarnya dalam ini kalau dalam dunia liturgi ya, dalam dunia liturgi kita sebenarnya simbol Natal tuh lilin, lonceng juga nggak ada ya, bukan simbol Natal. Lilin, lalu bintang fajar itu sebenarnya nanti ada di Epifani gitu ya, ketika orang Majus. Kandang domba, lalu bayi, itu sebenarnya simbol liturgi yang asli gitu ya. Walaupun ya kemudian masuk pohon Natal dan segala macam, ya itu ya ketika Natal spiritual dan festival udah bercampur. Ya tetapi ini kan tadi ya soal pohon Natal, oke, kita bisa menggunakan, kalau ada loh gereja setahu saya tuh GKI Kebonjati beberapa tahun lalu pernah ekstrim nggak menggunakan pohon Natal di Natal tahun berapa gitu dan segala macam. Yang mereka pakai apa? Ranting kering yang mulai dari tunas dan segala macam itu ya, berdasarkan spiritual tersebut gitu. Artinya apa di sini? Segala metode yang ada itu dapat kita gunakan intinya untuk metode-metode itu menjadi sebuah metode untuk kita menanamkan spiritual yang ada. Jadi ya sebenarnya pohon Natal itu jadi contoh pertama ya, karena memang selama ini kita udah akrab kalau Natal ada pohon Natal. Atau sebenarnya gitu ya, tadi kalau yang Adventure tahun lalu apa, kita bikin puzzle. Itu juga akan ada sebuah proses gitu ya, ada sebuah progresif persiapan. Atau apalagi, mungkin kita punya ide-ide lain gitu untuk membangun itu. Atau sebenarnya kan persiapan apa lagi, kemudian mungkin persiapan dekorasi gereja yang misalnya perlahan-lahan dan segala macam, itu juga it's okay gitu. Intinya adalah ada simbol progresif yang akhirnya menanamkan kepada umat, khususnya pada anak-anak, oh iya di Advent ini kita belajar sebuah proses. Gitu. Thank you, Kak. Oke. Ini saya lihat Kak Clarita, silakan. Iya, mau izin bertanya, untuk Ya. perjalanan Minggu Advent ini kan ada dari harapan, damai, sukacita, sampai dengan cinta kan. Apakah ini dari tahun ke tahun seperti ini atau dia disesuaikan dengan tema Natal yang dikeluarkan PGI atau gimana, Kak? Oke, makasih Kak Clarita. Ya, 4 nilai Advent ini dari tahun ke tahun seperti ini sih. Jadi dari dulu Advent pertama itu bicara soal harapan, bicara soal damai, Advent kedua sukacita, Advent ketiga dan cinta atau kemurnian itu Advent keempat. Dan nilai spiritualitas Advent ini sebenarnya didukung oleh leksionari. Leksionari kan sedunia sama gitu ya. Kita 3 tahun sekali berputar, tahun B, tahun C. Jadi memang ke leksionari. Kalau tema PGI saya kurang tahu itu bagaimana menyusunnya.
Tema PGI dan KWI saya kurang tahu, tapi itu nggak berhubungan sih dengan tema KWI dan PGI. Oke, Kak. Terima kasih, Kak. Ya, kalau tema PGI itu lebih disusun berdasarkan konteks ya, konteks Indonesia. Mm-mm. Jadi tadi saya pikirnya, oh mungkin kalau misalnya di PGI disesuaikan dengan konteks, nanti di sub-sub untuk masa persiapan Advent-nya juga disesuaikan dengan itu. Ya, gitu. PGI sendiri sih biasanya kalau merayakan Advent dia tetap pakai leksionari. Karena PGI juga merayakannya Advent, karena mereka tanggal 24 kantor PGI itu udah pada pulang kampung, staffnya semua gitu. Dan setahu saya tetap pakai tema leksionari. Walaupun ya Natal itu kan tema PGI itu biasanya jadi tema Natal nasional, itu yaitu kepentingan negara lah, kepentingan nasional. Tapi saya rasa di GKI jarang ya kita yang pakai tema PGI ya. Mungkin ada nggak di gereja kakak-kakak sekalian? Biasa buat tema sendiri, kalau nggak ngambil tema dari Sinwil Jabar. SW Jabar kan biasa keluarin tema kan? Betul. Ya, biasanya ngambil turunannya lah gitu, kasih kata-kata yang sesuai dengan tema anak-anak ya. Betul. Ya, ini yang Pak He kirim itu tema PGI yang sekarang, Cinta Kasih Kristus yang Menggerakkan Persaudaraan. Ya, tahun ini tema Natalnya memang tidak sesuai dengan leksionari gitu ya. Tapi setahu saya tahun lalu pakai leksionari gitu. Ya itu, tadi PGI memang ada kepentingan nasional ya untuk menyusun temanya itu. Pasti ada pertimbangan yang matang juga. Dan memang kita harus menyadari juga loh kakak-kakak bahwa tidak semua gereja di Indonesia itu udah pakai leksionari. Nah, itu yang paling utama gitu ya. Kita GKI udah akrab dengan leksionari, GKJ udah akrab dengan leksionari gitu ya. Tapi gereja-gereja lain belum. Banyak yang masih temanya di luar leksionari. Tapi minimal nilai-nilai Advent ini tetap bisa. Ya, Solo Sekolah Minggu juga kan yaitu ya ada kronologi. Tapi kita bisa memuat nih nilai-nilai ini yang menjadi penekanan. Itu. Ada lagi? Oke, adakah perbedaan spiritualitas di masa Advent dengan masa jelang Paskah? Ada. Ya. Yang paling kentara ya, tadi kalau spiritualitas Advent itu bicara soal persiapan dan penantian. Kalau spiritualitas masa Prapaskah itu bicara soal pertobatan, penyangkalan diri. Gitu ya. Jadi penekanannya ada di situ. Gitu. Jelas berbeda. Saya kurang tahu nih, kalau Prapaskah kayaknya tahun lalu kita nggak bikin ya Pak He ya? Kalau Prapaskah. Enggak. Panjang soalnya kalau Prapaskah 6. Dari Rabu Abu kan? Jadi Iya, dari Rabu Abu. panjang. Kalau warna, ini nyambung juga dengan pertanyaan Pak ya. Kalau warna ungu dari lilinnya, seingat saya kan Paskah juga pakai ungu gitu. Apakah maknanya juga harusnya beda ya? Kalau tadi apa ungu yang di Advent? Ya, kalau di GKI sih Harapan dan damai ya? Tadi. Harapan, damai, dan harapan. Ya sebenarnya kalau warna liturgi sebenarnya ungu ya. Warna liturgi selama Advent ungu. Walaupun minggu ketiga lilinnya pink. Lilinnya merah muda. Nah ini saya pernah menemukan satu gereja, karena lilinnya merah muda, kain mimbarnya diganti jadi pink. Gitu ya. Waduh, gitu ya. Jadi yang merah muda itu sebenarnya hanya lilinnya aja. Warna liturgi tetap ungu di Advent itu ya. Tetap ungu. Karena kalau saya buka ini deh, saya lupa persisnya kalau di tata gereja kita di Piranti, warna ungu itu menggambarkan apa gitu ya. Saya sambil cari. Nah, ini ya, warna ungu. Dipakai di Paskah juga kan, ungu ya? Betul. Ungu. Ungu itu berarti kemuliaan rajawi, pengharapan, pertobatan, penderitaan, dan keprihatinan. Di Paskah pertobatan ya? Ya, untuk di Paskah lebih ke arah pertobatan dan penderitaannya itu ya, penyangkalan diri. Sedangkan ungu di Advent itu pengharapan. Gitu. Ungu sih dasarnya. Ya, lumayan jelasin itu ke anak sekolah minggu, karena Prapaskah juga kita pakai ungu kan? Iya, gitu.
Walaupun sebenarnya secara apa ya kita sih nggak mempersoalkan ungu gitu, tapi kalau memang yang mau benar-benar detail, benar-benar ideal gitu ya, Advent itu ungunya jauh lebih muda dibanding Paskah. Oh, beda warna Sebenarnya sebetulnya. gitu ya, Oke. gitu. Yang lebih muda yang Natal. Yang Natal, yang Paskah, Berarti yang Paskah itu ungunya lebih gelap ya? lebih gelap gitu. Tapi Lebih itu kalau yang sampai ini ya detailnya banget gitu ya. Tapi rata-rata sih akhirnya sama lah. oh. Justru kalau detail gitu lebih enak dijelasin ke anak sekolah minggunya karena beda gitu kan. Oke, bisa Iya. juga itu. Karena sekolah pendeta juga ungunya tetap satu. Oke. Kalau ngomongin Prapaskah itu lebih panjang, spiritualitasnya lebih lebih mendalam dan lebih antik sih Prapaskah itu. Soalnya lumayan jarak dari Natal ke Rabu Abu itu dekat. Jadi Betul. secara teknis kan panitia berganti, kemudian nggak kerasa udah Rabu Abu lagi kan. Gitu. Terus ya itu. Makanya 29 Januari itu kan kejadian di STT Jakarta terjadi ya. Satu lagi Lokakarya, satu lagi Natal. Yang lebih menarik di KLM, di Komisi Liturgi, ini kami kan minggu kemarin baru menyelesaikan tata ibadah Natal. Lalu ketika selesai kita langsung bilang, oke, selamat datang tata ibadah Prapaskah. Jadi tahun lalu kita ingat tuh kita nyanyi, kita udah bikin apa Kristus Bangkit Soraklah, itu ketika Minggu Advent 3. Kita udah bikin liturgi Paskah. Jadi kita sampai bilang ya, kita ini time travel di Komisi Liturgi. Oke, baik. Kakak-kakak, ada lagi? Mau tanya, PPT-mu bisa diambil di mana, Ki? Nanti saya kirim ke Pahe ya. Oh, Pak He, kirim di grup layan anak, Pak He. Ntar saya kirim sekarang deh PDF-nya ya. Oke, thank you, Oh, thank you. langsung kirim di sini aja berarti. Di chat ya. Iya, harusnya bisa sih. Oke. Sebentar ya. Oke, ada lagi kakak-kakak? Ya, oke. Baik, Pak He. Jika tidak ada, kita akan tutup ya. Kakak-kakak semua, sekali lagi terima kasih dan mudah-mudahan apa yang menjadi materi kita pada malam ini bisa bermanfaat untuk kita merancang rangkaian Advent, rangkaian Natal di gereja kita masing-masing. Ya, jadi artinya mari kita bersama-sama hayati Natal ini. Ya inilah, ini bagian dari gerak kita di Sinwil Jabar. Kita lagi mau memaknai kembali Hari Raya Gerejawi secara spiritual. Enggak mudah, gitu ya. Tadi kayak Pak Listan juga ya, susah untuk, karena ya udah banyak apa ya, kita udah tradisi turun temurun gitu ya merayakan Natal seperti itu. Tapi biarlah itu menjadi Advent kita juga. Biarlah itu juga menjadi penantian kita juga sehingga kita bisa mengembalikan makna spiritual Natal dalam kehidupan kita. Dan mudah-mudahan ini menjadi dasar kita ya, rekan-rekan, kakak-kakak semua, untuk kita masuk serial-serial berikutnya seperti yang tadi Pak He sampaikan. Ya, minggu depan, 2 minggu lagi, dan 3 minggu lagi. Sehingga kita punya dasar untuk kita mengembangkan secara kreatif. Saya sangat menunggu kreativitas dari kakak-kakak. Saya yakin banyak kreativitas yang akan muncul
bukan hanya sekadar adventure yang tahun lalu, tapi semakin banyak kakak-kakak yang mengerti prinsip ini, semakin bisa mengembangkan secara kreatif. Makasih kakak-kakak. Nah itu ya tadi, yuk kita ubah mindset nih kata Kak Kris. Makasih. Baik, kita akan berdoa bersama. Nanti biasa ada foto nggak ya pakai ya? Nanti kita foto bersama ya habis doa. Mari kakak-kakak semua kita bersatu di dalam doa. Kami bersyukur Tuhan untuk penyertaan-Mu dalam obrolan kami mengenai Advent, minggu-minggu Advent pada malam ini. Kami semakin diperkaya satu sama lain mengenai dasar dan prinsip untuk kami merancang sebuah acara Advent. Kami tahu ada PR besar ya Tuhan, karena kami merasakan bahwa perayaan Advent ini kurang populer selama ini, khususnya bagi anak-anak sekolah minggu. Tapi kami bersyukur jika kami hari ini berkumpul di sini, ada sebuah kerinduan untuk kami, untuk mengembalikan kembali spiritualitas hari raya gerejawi ini, supaya anak-anak pun dapat merasakan, dapat belajar bagaimana mereka dapat menikmati kehidupan yang penuh dengan persiapan dan penantian. Terima kasih ya Tuhan, dan minggu depan kami akan memasuki sesi-sesi berikutnya. Apa saja yang dapat kami lakukan secara kreatif dalam hal praktis, dalam hal aktivitas untuk Advent dan Natal. Kiranya Tuhan yang semakin memperlengkapi kami. Terima kasih ya Tuhan untuk sekutuan, untuk komunitas kami pada malam ini, untuk obrolan kami malam ini. Sebentar kami akan berpisah dari ruang Zoom ini, kami akan melanjutkan aktivitas kami masing-masing ataupun beristirahat malam, dan besok kami akan memasuki minggu yang baru. Kiranya hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus dan dalam persekutuan Roh Kudus, Engkau setia menjaga dan melindungi kami kini dan selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Baik, kita boleh foto bersama, kakak-kakak yang bisa buka videonya. On cam-nya kita bersama-sama kita menangan. Wah. Nanti saya kirimkan via Pahe ya. Oke. Baik. Satu layar saja. 1, 2, 3. Oke, makasih. Thank you Pak Pendeta, thank you semua. Terima kasih. Terima kasih semua. Terima kasih, materinya bagus banget. Selamat Selamat malam. Terima kasih Hizkia. Terima kasih. Terima kasih. Selamat malam. Selamat malam. Serang keluar duluan ya. Thank you Hizkia, thank you semua. Ya, thank you. Bapak.